Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita kembali bertemu untuk belajar hari ini dengan topik pelajaran kita bersyukur bukan sekedar pasrah. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah memahami pengertian bersyukur dalam segala situasi. Dalam firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengapa perlu bersyukur. Kini kita akan membahas mengenai apa yang diperlukan untuk bisa bersyukur. Kita akan mengupas bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif, pasrah, menerima apa adanya atau tidak bisa menyikapi secara berbeda. Bersyukur adalah tindakan aktif, harus dinyatakan sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Nah, coba kamu sebutkan satu hal yang kamu syukuri pada saat ini. Mungkin bukan cuma satu, tetapi ada beberapa hal yang dapat kamu syukuri. Bila demikian halnya, apakah kamu sungguh-sungguh sudah mengerti mengapa kita harus bersyukur dalam hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri? Coba kita kaji. Apa yang mendorong kita untuk bersyukur? Yang pertama adalah kita bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menghapus dosa kita dan memberikan jaminan keselamatan untuk kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua, kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Memberikan orang tua kesempatan bersekolah, kesehatan, tempat tinggal, teman-teman, dan kesempatan untuk hidup di negara Indonesia yang sangat indah dan subur. Yang ketiga, kita harus pahami bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Misalnya, suatu hari kita mengalami kecelakaan kaki ya. Terkilir karena tidak hati-hati ketika turun tangga sehingga tergelincir. Kejadian kaki terkilir sudah sepatutnya kita syukuri, karena membuat kita bertindak lebih hati-hati di kemudian hari, sehingga kita tidak mengulangi kecelakaan yang sama. Yang keempat, dengan bersyukur kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Allah menginginkan kita memiliki sikap optimis dalam menjalani hidup yang dikaruniakannya. Allah membiarkan kita menjalani suka, duka, pahit, manis, karena Allah sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang cengeng atau mudah menyerah bila menghadapi kesulitan sekecil apapun. Nah, yang kelima, kita juga bersyukur untuk misi Allah bagi umat manusia, termasuk kita di dunia ini.
pengalaman yang kaya, banyak menghasilkan kesan yang beraneka ragam, sehingga membuat kita lebih menghargai hidup yang dikaruniakannya. Hidup tidaklah membosankan, karena ada hal-hal yang baru yang membuat kita senantiasa mengagumi betapa Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Manusia dengan segala keterbatasannya hanya mampu berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, Allah tidaklah berpikiran sempit seperti itu. Ketika Allah berbuat kebaikan, Ia berpikir untuk semua yang ada di dunia ini, bukan hanya untuk suatu negara atau suku bangsa tertentu saja, tetapi semua umat manusia. Luar biasa, bukan? Ketika Allah menurunkan hujan, hujan itu dialami oleh mereka yang menjadi anak-anaknya, maupun mereka yang menolak kehadirannya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini dengan topik judulnya adalah bersyukur bukan sekedar pasrah. Sampai ketemu kita pada topik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati.